Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwan rahimanillahi wa iyyakum. Para ikhwan yang saya hormati, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah lil Imam Ibn Abil Izz. Kita berhenti kemarin sampai permasalahan wa madha ala ma kana alaihi Rasulullah SAW, bahwa para sahabat berjalan atau tetap berpegang, bertahan di atasnya apa? Di atasnya Rasulullah SAW, artinya berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi wada ala makana ala Rasulullah SAW khairul qurun. Jadi generasi utama umat ini berjalan di atas jalan yang dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka khairul qurun? Sebenarnya disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, yaitu khairun nasi qarni, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memuji dan mengkhabarkan kepada kita tentang keutamaan masa beliau. Kenapa masa beliau adalah masa yang paling baik, masa yang paling jaya, masa yang paling utama, dan masa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan melainkan karena mereka imtithal, betul-betul melaksanakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Jadi khairiyah di sini, kebaikan yang disebut dalam ini bukanlah khairiyah ma'isyiyah atau kehidupan di segi materi, di segi kesenangan duniawi, tidak. Jadi, dan juga kenapa Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita khairiyah ini, keutamaan mereka ini, kemuliaan mereka ini, kenapa? Jadi sekaligus berita ini mengandung apa? Amar, perintah kepada kita, kalau kalian ingin jaya, ingin bahagia dunia akhirat, selamat dari berbagai fitnah, beragama secara benar, berakidah secara benar, maka inilah zaman yang terbaik mempraktekkan ajaran Allah di muka bumi ini. Maka turutlah ajaran mereka, contohlah ajaran mereka. Karena itu ada pujian khairun nasi qarni. Jadi tujuan di sini bukan hanya berita tanpa ada maksud, bukan hanya sekedar pujian kepada masa yang sahabat hidup bersama Rasulullah SAW itu tidak. Tapi Rasulullah SAW, kalau kalian ingin mencari orang yang akan kalian panuti dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam berdakwah, maka yang terbaik masa siapa? Masa Rasulullah SAW. Siapa yang ada di masa Rasulullah SAW? Sahabat radhiyallahu anhum. Wa madha ala makana ala Rasulullah SAW khairul qurun, masa yang terbaik. Wa humus sahaba, kata beliau, mereka itu adalah sahabat. Itulah orang yang terbaik. Kemudian wattabi'un, kita lanjutkan tadi, summal ladzina yalunahum, kata Rasulullah SAW. Kemudian generasi setelah sahabat, siapa yang langsung belajar bersama sahabat adalah tabi'un. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'in.
Orang belajar dengan murid-murid sahabat. Jadi, kalau ingin mencari model dalam berdakwah, lihat bagaimana dakwahnya para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Mencari model dalam beribadah, lihat ibadahnya sahabat, ibadahnya para tabi'in, ibadahnya para tabi'in. Kemudian wattabi'unahum bi ihsan, orang-orang yang ikut mereka dengan baik. Ini dari mana ini? Bi ihsan ini kenapa diikuti dengan baik? Artinya betul-betul mengikuti dengan baik, bukan mengikuti dengan separoh-separoh. Bi ihsan. Betul-betul baik pengikut itu. Betul-betul konsekuen. Oleh sebab itulah disebutkan, dipuji juga masa sahabat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 100. As-sabiqunal al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi utama dari umat ini. Yang pertama dari umat ini. As-sabiqunal al-awwalun minal muhajirin, dari kaum muhajirin, yaitu sahabat ahlu Makkah yang hijrah ke Madinah. Disebutlah kaum muhajirin. Minal muhajirin wal ansar, dan orang kaum ansar, dan kaum ansar, yaitu disebut kaum Ansar karena mereka lah yang menolong dakwah Nabi sampai di Madinah dan juga membantu para saudara mereka yang menghijrah ke Madinah. Minal muhajirin wa ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik. Pas mengenai ayatnya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin lahum jannatun tajri tahtial anhar. Radhiyallahu anhu wa radwan. Wa'ada lahum jannatin. Pertama yang mereka peroleh adalah keredaan dari Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Jadi mereka reda kepada Allah sebagai Rabb mereka dengan ajaran yang turun dari Allah. Betul-betul mereka taslim, betul-betul menyerah kepada agama Allah, menerima dengan hati yang terbuka, beramal dengan ajaran yang diturunkan dari Allah kepada Rasulnya, yaitu radhiyallahu anhu wa radwan. Allah pun memberikan keredaannya kepada mereka. Ini. Jadi dengan atas redanya mereka, dengan raditu billahi rabban, reda Allah sebagai Rabb mereka, wabil islami dinan, dan Islam menjadi agama mereka. Wabi Muhammadin nabiyya, dan nabi mereka reda sebagai nabi mereka adalah Muhammad. Raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyya. Nah, ini keredaan mereka. Lalu karena mereka kok reda dengan ini, memperoleh hadiah pahala dari Allah, waradu'an, Allah pun meredai mereka, meredai amalan mereka, meredai akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Dengan itu mereka akan u'addalahum, apa yang disediakan oleh Allah, u'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. U'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, itu di sini Syekh Imam Ibn Abil Izz menyebutkan ini, bahwa kurun yang utama dari umat ini ada 3 tadi: masa Rasulullah, masa para sahabat, masa para tabi'in. Yusi bihil awal al-akhir, jadi yusil bihil awal al-akhir. Artinya apa? Saling menasihati, ya, generasi pertama kepada orang setelah mereka. Jadi inilah nasihat, ya, sahabat kepada tabi'in, nasihat tabi'in kepada tabi'in, nasihat tabi'in kepada murid-murid mereka, sampai inilah dinasihatkan oleh para ulama kita sampai saat sekarang ini, yaitu mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu nasihat mereka? Seperti nasihat Hudzaifah, ya ma'syaral qura istaqimu wala tabtadi'u. Berjalanlah dengan jalan yang lurus, istaqimu, istiqamalah kalian
dengan apa yang ada dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan apa yang didakwahkan oleh para sahabat, tetap pegang teguh kalian di atas ini. Wala tabtadi'un, jangan kalian bikin-bikin cara baru. Faqad kufitum, sudah cukup bagi kalian. Ya. Kemudian nasihat Ibnu Mas'ud yang masyhur sekali, betul-betul dalam sekali nasihatnya. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. La tu'manu alaihi fitnah. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin mustanna, mengikuti sunnah, falyastanna biman qad mat, hendaklah dia meniru yaitu orang yang telah mati. Maksudnya siapa? Sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang hidup ini itu tidak bisa dijamin dia itu tidak tergelincir ke dalam fitnah. Tidak terjamin dia itu selamat dari fitnah. Artinya orang yang sudah mati dalam akidah yang benar, dalam ibadah yang benar, dalam akhlak yang benar, itulah yang kalian contoh. Yang mana mereka kembali kepada Allah dengan betul-betul berakidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang benar, berdakwah secara benar. Biman qad mat fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Karena orang yang hidup ini enggak bisa dijamin selamat dari fitnah. Kemudian ulaika ashabu Muhammadin. Siapa mereka itu? Yaitu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhil ummah quluban. Hati yang paling suci, hati yang paling bersih di antara umat ini adalah hati para sahabat. Wa maqwa ilman, yang paling dalam ilmu mereka. Di antara umat ini yang paling dalam ilmunya ilmu para sahabat. Wa aqallu takallufan, dan sangat sedikit sekali melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Tak berlebih-lebihan dalam beribadah, tak berlebih-lebihan dalam dalam kehidupan duniawi, ya, dan tidak pula artinya la tafrid wala ifrat, la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan. Jadi wa aqallu takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi, yaitu generasi yang telah dipilih oleh Allah untuk sebagai sahabat nabinya, dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu dalam perkataan Ibnu Mas'ud yang lain dikatakan, ya, bahwa Allah maka ta'alul ard, marah kepada penduduk bumi ini seluruhnya. Summa kemudian Allah mencari hati yang paling bersih, fawajada Muhammadan asanul khalqi qalban atau quluban. Dapatlah maka Allah melihat kepada penduduk bumi ini, mendapati hati Muhammad yang paling bersih. Kemudian melihat siapa lagi yang akan menjadi penolong dakwah Nabi kita Muhammad SAW, memilih lagi para sahabat yang menjadi penolong Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi, yaitu generasi yang telah dipilih atau kaum yang telah dipilih oleh Allah menjadi sahabat nabinya. Itu. Kemudian liiqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya. Kemudian fa'rifu lahum haqqahum, maka hendaklah kalian mengenal hak-hak mereka. Di antaranya jangan mencaci mereka, mencela mereka, sebagaimana kebiasaan sebagian kaum dari umat ini, dari kelompok Syiah atau Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Fa'rifu lahum haqqahum fa innahum kanu ala hudan mustaqim, karena mereka itu sungguhnya mereka itu berada di atas jalan, di atas petunjuk yang lurus. Itu nasihat siapa? Ibnu Mas'ud. Dinasihatkan lagi oleh Umar bin Abdul Aziz. Sanana Rasulullah SAW wa ulatu amri ba'dahu. Ya, telah menunjukkan Rasulullah SAW sunnah-sunnah, dan begitu pula para pemimpin-pemimpin berikutnya. Al-akhdhu biha, yakni kuwatan ala dinillah, menambah kekuatan untuk berpegang teguh dalam agama Allah. Kuwatan ala dinillah,
wa istikmalan li ta'atillah, dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa termasuk ketaatan ini? Kenapa? Karena itu perintah Allah. Wa istikmalan li ta'atillah. Faman ibtagha hudan, ya, ghaira sabilihim, siapa mencari petunjuk di luar jalan mereka, adallahullah, Allah menyesatkan, wa aslahu jahannama wa sa'at masir, dan masukkannya ke dalam neraka jahanam, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ini mirip dengan bunyi ayat. Wa may yushakkikir rasul ba'da ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushakkikir rasul, siapa yang menentang rasul atau menentang rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelasnya petunjuk, setelah jelasnya baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang mukmin. Orang mukmin ini di masa turunnya ayat siapa? Para sahabat. Oleh sebab itu mufassirin mengatakan yang dimaksud mukminin di sini adalah para sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan ia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannama, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira. Neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian firman Allah lagi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tahtadun atau tattaqun. Jadi, wa anna hadza sirati, kata Allah, inilah jalanku yang lurus, sirati mustaqimah, fattabi'uhu, maka ikutlah. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikut jalan-jalan selain jalan ini, dan jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang akan mencarkan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Itu sedikit ya, yusi bihil awwalu al-akhir. Kemudian wa yaqtadi fihi al-lahiq bis-sabiq, yani maka generasi berikutnya mencontoh generasi sebelumnya. Wa hum fi dzalika kulluhu bi nabihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muqtadun. Mereka dalam semua itu mengikuti, mencontoh nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala minhaji salikun, di dalam jalan nabi mereka itu berjalan. Kama qala ta'ala fi kitabihi, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Aziz, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah, katakan hai Muhammad, inilah jalanku, inilah metodeku dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam muamalah, dalam beribadah, di dalam berdakwah. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah, saya menyeru kepada Allah di atas ilmu yang terang atau ilmu yang jelas, ala basirah. Ana wa manittaba'ani, itu aku dan orang-orang yang mengikutku. Di sini ulama, para mufassirin mengomentari kembali wa manittaba'ani ini atafnya kemana? Apakah kepada ana atau kepada ad'u? Apakah kepada domir ad'u? Kalau kepada domir ad'u, berarti umat Muhammad ini adalah umatud da'wah, umat yang menyeru kepada kebaikan. Kalau kepada ana wa manittaba'ani, kalau kepada ana domir zahir di sini atau domir baris di sini, maka maksudnya adalah bahwa umat Muhammad ini dalam berdakwah berada di atas ilmu yang jelas dan ilmu yang terang. Di sini Tahawi, di sini Ibnu Abil Izz menjelaskan, fa in kana qaluhu manittaba'ani wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, ma'tufan ala dhamir fi ad'u, jika itu ma'tufnya yaitu diatafkan
mengikuti, maksudnya kepada dhamir ad'u, yaitu aku menyeru, maka maksudnya bahwa dalilun ala an atba'uhum du'at ila Allah. Maka ini adalah sebagai dalil, ya, bahwa pengikut Nabi Muhammad yang setia itu adalah orang-orang para duat yang mengajak kepada Allah. Jika domir tadi wa manittaba'ani, dan orang mengikutku, wa in kana ma'tufan ala domir munfasil, atau domir baris tadi ana wa manittaba'ani, maka dia jika ma'tufnya atau mengikuti ana wa manittaba'ani, bahwa sharihun, maka ini jelas anna atba'uhum ahlul basirah, bahwa ini jelas menerangkan bahwa pengikut Muhammad SAW mereka itu adalah ahlul basirah, orang-orang yang punya ilmu, ya, fima ja'a bihi duna ghairihim, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan selain mereka, ya, berbeda dengan lain mereka. Wakilal maknain haqqun, tetapi kedua makna tadi adalah benar, bahwa umat Nabi kita Muhammad SAW adalah ini al-ulama warasatul anbiya. Itu makna yang pertama tadi, bahwa ulama itulah, para duat itulah pengikut yang betul-betul setia dalam menjalankan ajaran Nabi SAW. Kemudian juga para ulama itu dalam berdakwah pun berdasarkan ilmu yang jelas, ilmu yang yakin, begitu. Di sini terdapat juga pelajaran bagi kita apa? Pertama, secara tidak langsung memotivasi kita untuk mengajak umat lain ke dalam agama ini, mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Kemudian secara tidak langsung memberikan, ya, pemahaman kepada kita bahwa kita kalau berdakwah haruslah dengan ilmu. Karena a'adu ilallahi ala basira. Jadi dalam berdakwah itu perlu dengan ilmu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tafakkahu qabla an tasudu. Tafakkahu qabla an tasudu. Belajarlah dulu sebelum menjadi menjabat, sebelum memimpin. Milikilah ilmu dulu. Begitu. Di sini secara tidak langsung batilnya dakwah orang yang tidak dimulai dengan ilmu atau tidak dibina di atas ilmu, dan kurang setianya pengikut Nabi Muhammad SAW tidak ikut andil dalam mengajak orang kepada agama ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing, imma melalui hartanya berinfak, memfotokopi pengumuman-pengumuman pengajian, termasuk itu, ya. Dia punya harta, dia menginfakkan hartanya dalam rangka apa? Menyeru orang kepada kebenaran. Dia punya pangkat, dia memudahkan urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Allah. Dia pemimpin suatu kaum, dia pemimpin suatu daerah, maka dia memberikan atau menyediakan, memanggil ustadz-ustadz untuk mendidik kaumnya untuk diberi pengetahuan ilmu agama. Ini dakwah. Kemudian jika dia punya kekuasaan melarang aliran-aliran sesat, ini dakwah. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Waqad bala Rasulullah SAW balaghul mubin. Sungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan agama ini dengan penyampaian yang jelas, yang nyata. Tidak ada samar. Dalam akidahnya lengkap, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurangi. Dalam ibadahnya lengkap, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurangi. Dalam akhlak, dalam muamalahnya, dalam berdakwah, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad balagha Rasulullah SAW balaghal mubin. Rasulullah SAW telah menyampaikan agama ini dengan penyampaian yang jelas, baik dalam permasalahan tauhid, ya. Permasalahan apapun saja. Apa dalilnya? Firman Allah yang berbunyi, Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan segala apa yang diwahyukan kepadamu. Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika. Wa illam taf'al, jika ada yang kamu tertinggal sedikit, fama ballaghta risalata,
maka nilainya kamu berarti tidak menyampaikan amanah ini secara benar, tidak menyampaikan risalah ini secara baik, maka kamu sama sekali berarti tidak menyampaikan risalah ini. Wallahu ya'simuka minas, kemudian dijamin oleh Allah, Allah menjaminmu bahwa engkau dijaga dari manusia. Jika ada yang ingin membunuh Rasulullah SAW, Allah menjamin ya tidak akan pernah bisa disakiti dan akan diselamatkan oleh Allah sampai agama ini betul-betul sempurna disampaikan kepada umatnya. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 67. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Man haddatsaka, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, anna Muhammadan katama syai'an min hadzal din faqad azama 'ala Allahi firya. Siapa yang memberi informasi kepadamu bahwa ada di dalam agama ini yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW, maka orang itu telah berbohong terhadap Allah. Kemudian beliau membaca ayat ini, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Jika engkau tidak menyampaikannya, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Jadi nggak ada lagi ya, dari sinilah orang-orang yang mengatakan bahwa ada ajaran-ajaran rahasia dalam Islam ini batil. Karena balawul mubin, terang. Nggak ada satupun sahabat yang dikhusus-khususkan seperti tarekat Ali begini, tarekat Abu Bakar begini, tarekat Umar begini, tarekat siapa lagi, macam-macam. Nggak ada itu. Dan juga tidak mengkhususkan wasiat Ali dengan khilafah. Sebenarnya tuduhan orang-orang Syiah atau Rafidhah. Dan ini dibantah sendiri oleh Ali radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya apa yang ada di dalam sarung saifnya kan, beliau katakan laisa fiha illa as-sinan. Artinya umur zakat gitu. Kemudian masalah kisos. Itu yang terdapat dalam, nggak ada wasiat. Mana lagi yang membantah? Ketika Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Abbas. Jadi ketika Rasulullah sudah sakit, sudah mau meninggal. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, "Linas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amr." Mari kita tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Ibnu Abbas berkata, "Kaifa asbah?" Jadi bagaimana Nabi SAW pagi ini, kata Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, "Qad asbaha." Jadi pada pagi ini muka Rasulullah SAW sangat ceria sekali. Tapi karena Abbas, bukan Abdullah bin Abbas, Abbas. Karena dia sudah orang berumur tahu. Jadi tidak lama lagi bahwa Banu Hashim atau Banu Abi Thalib akan kehilangan salah seorang putranya, kata Ibnu Abbas. Kalau Ali melihat, oh ini Rasulullah akan sembuh. Lalu setelah itu berkata, Imam Abbas tali, lupa ana. Begitu mari kita tanya Rasulullah SAW, kepada siapa diwasiatkan khilafah setelah menjawablah siapa namanya nih, Imam Ali atau Abbas tadi, katanya la nas'alu, tidak usah kita tanya. Ini permintaan Abbas kalau nggak salah Ali. Ali mengatakan tidak usah kita tanya. Kenapa tidak usah? Ketika itu Ali mengatakan, jika Rasulullah mengatakan ya bahwa khilafah itu bukan pada kita, maka manusia selamanya tidak akan memberi kita kesempatan. Kata Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau kata Rasulullah SAW nih, wahadzal amr laysa fikum. Kata Rasulullah mengatakan nanti bukan kalian yang akan menjadi khilafah setelah ini. Umpamanya diterangkan Abu Bakar, maka orang selama-lamanya tidak akan memberikan kepada Bani Hashim karena Nabi SAW melarang. Karena sahabat tidak akan melalaikan nasihat Rasulullah SAW. Maka setelah itu meninggallah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada wasiat yang seperti itu. Kenapa? Karena Ali sendiri nggak mau menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Tapi kata Ali, mari kita sama-sama dengan manusia lainnya. Jika diberikan kesempatan kita ambil, kalau tidak pun tidak masalah. Ini itu dalil bahwa agama ini, persoalan umat ini di masa hidup Rasulullah SAW
ya, sampai di masa Khulafaur Rasyidin itu sudah ada diterangkan oleh Rasulullah SAW, dan balagul mubin, dan Rasulullah SAW menyampaikan dengan secara terang dan jelas. Wa awdahal hujjata limustabsirin, dan telah menjelaskan hujjah-hujjah bagi orang yang mau mencari keterangan, penjelasan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wasalaka sabilahu khairul qurun, dan telah berjalan di atas jalan Rasulullah SAW, yaitu kurun yang terutama dari umat ini. Kita katakan tadi, ini kembali lagi kepada yang pertama, khairul qurun, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Summa khalafa min ba'dihim khalfun ittaba'u ahwa'ahum. Kemudian setelah itu terjadilah generasi, mulai generasi setelah mereka, pengikut setelah mereka, ittaba'u ahwa'ahum, mulai mereka itu sebagian mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Setelah itu datanglah generasi setelah mereka yang melalaikan salat dan mengikut hawa syahwat mereka. Ya. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui apa ghayya ini? Adalah azab neraka jahanam. Surat Maryam 59. Jadi setelah itu terjadilah mulai ada mengikut hawa kesesatan, karena kalau di bahasa Indonesia ada dua, hawa nafsu, ada hawa kesesatan. Jadi ahwa di sini maksudnya bukan hawa nafsu saja, tapi hawa maksudnya hawa kepada kesesatan. Waftaraku, tatkala mereka menyimpang dari jalan tadi, mengikut hawa nafsu mereka, mengikuti hawa kesesatan mereka, iftaraku, sebabnya mulailah dari itu mereka mulai terpecah belah. Karena mereka sudah nyimpang dari jalan tadi, maka sebab itu menyebabkan mereka mulai terpecah belah. Iftaraku. Fa aqamallahu li hadhil ummah, kemudian Allah ya memunculkan untuk umat ini may yahfazu 'alaiha usula diniha, yaitu orang yang menjaga pondasi-pondasi agama umat ini. Tetap ada juga sekelompok dari umat ini yang selalu menjaga pondasi-pondasi agama ini. Kama akhbar as-sadiq masduq, kemana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang bunyi muttafaqun alaih, yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati ya zahirina 'alal haq la yadurrum man khadhalahum. Akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini atau di antara umat ini, yaitu segolongan orang yang berada di atas kebenaran, la yadurrum man khadhalahum, tidak berpengaruh kepada mereka orang yang menghina mereka atau melecehkan mereka. Istiqamah akan selalu ada. Nah, ketika Rasulullah SAW memberitakan sebenarnya apa yang terlintas di ingatan kita, kita mencari mana ciri-cirinya orang yang Ta'ifatun Mansurah ini atau Firqatun Najiyah ini. Tentu itu kita tanya. Kebenaran itu akan tetap ada. Orang yang menyuruh kebenaran itu ada. Kita ingin tahu mana orang yang sekarang ini, kan itu kita tanya. Maka oleh sebab itu diberikanlah ciri oleh Rasulullah SAW dalam hadis iftiraq itu, mangkana mithla ma ana alaihil yawm washabi, yaitu kelompok yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan kelompok yang berada di atas jalan para sahabat, mereka itulah orang yang selalu berada di atas kebenaran. Walaupun dia bernama salafi, wala bernama apa saja, yang pokok adalah isi, bukan bungkus, bukan label yang penting, ya, bukan gelar salafinya yang penting, tapi hakiki betul-betul nggak berada di atas manhajus salaf. Begitu. Jadi bukan bungkus, karena bungkus itu adalah reklame banyak sekarang ini kan. Katanya manis, isinya asam. Banyak sekarang ini. Ya. Jangan terpengaruh. Tapi kita betul-betul melihat siapa yang betul-betul berada di atas jalannya Rasulullah dan jalan para sahabat. Dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam berakidah semuanya. Jangan terpengaruh dengan slogan-slogan. Sekarang ini orang akan membuat nama-nama yang sifatnya bisa menarik. Dikatakan Islam murni lah. Ya, murninya menurut dia gitu, seperti susu murni dicampur dengan air, macam-macam. Katanya murni apa? Murni dicampur dengan air, cuma nggak disebut ujungnya.
Tuh. Jadi definisi murninya bukan menurut murni yang menurut lazimnya. Murni mendefinisi menurut dia, begitu. Nah, sebagian orang begitu, mengatakan salafi menurut definisi dia. Gitu. Tapi nama bukanlah sesuatu yang ya la yughayyirul haqa'iq. Nama tidak bisa merubah hakikat. Walaupun madu dinamakan taik, dia tetap madu. Tapi kalau taik dinamakan madu, tetap taik. Begitu. Oleh itu kata ulama, nama tidaklah merubah haqa'iq. Jadi yang penting apa? Hakikatnya betul. Bukan namanya yang penting. Karena nama bisa saja dikelabui. Ya, hatta ditulis di kening, di telinga, di tangan, di mana salafi, tetapi manhajnya, muamalahnya jauh dari manhaj salaf, la yanfa' syai'. Tidak ada faedahnya bagi dia. Kemudian wa mimman qala bihadzal haqq, di antara ulama, jadi ini kata Ibnu Abil Is, di antara ulama yang berada dalam menegakkan kebenaran ini adalah yaitu Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azzi At-Tahawi, yaitu pengarang akidah ini, yaitu Imam Tahawi. Jadi semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau, yaitu setelah tahun di abad kedua, yaitu beliau lahir berapa kemarin? 239, meninggal pada tahun 321. Fa akhbara rahimahullah amma kana ali salaf. Maka Tahawi dalam akidahnya ini memaparkan bagaimana pegangan salaf. Apa pegangan para ulama salaf itu definisinya adalah yaitu generasi yang terutama tadi. Kalimatus salaf, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in. Dan juga bisa disebut orang yang berjalan di atas mereka, salaf. Artinya terdahulu, generasi terdahulu. Tapi bukan terdahulu di sini maksudnya apa? Karena lisyarri pun, orang yang jelek pun ada pendahulunya, betul nggak? Ada. Di kulli qaumin warid. Tapi yang kalimat salaf dimaksud sini ada generasi yang terbaik, bukan generasi yang rusak. Gitu. Karena Al-Jahmiyah, firqah-firqah dhalah ada generasi yang terdahulu, tapi yang dimaksud di sini adalah generasi yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nasi, sebaik-baik salaf. Wana kalaan Imam Abi Hanifah An-Nu'man, jadi karena beliau Tahawi ini sebelum kita katakan setelah berpindah dari mazhab Syafi'i kepada mazhab Imam Abi Hanifah, beliau di dalam akidah ini menukil banyak ungkapan-ungkapan Abi Hanifah. Tapi kita kemarin sudah memberi catatan di dalam hal ini Imam Tahawi menyebutkan akidah Imam Abi Hanifah tentang iman yang mana menyalahi para ulama yang lain. Yang mana beliau mendefinisikan, jadi ada catatan dalam akidah beliau ini masalah iman. Wasahibahi, dan kedua sahabat Abu Hanifah yaitu muridnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Humairi Al-Ansari. Kemudian wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu anhum. Jadi ada dua orang sahabat yang masyhur di kalangan. Jadi mazhab Abu Hanifah itu, yang menyebarkan mazhab Abu Hanifah itu adalah dua muridnya ini, yaitu Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan. Kalau Syafi'i siapa? Al-Muzani? Al-Buwaihi. Itu yang menyebarkan mazhab beliau. Jadi sebetulnya para imam itu banyak. Mazhab itu artinya mazhab aluran fikih, maksud ini ya, bukan mazhab dalam mazhab lainnya. Dalam itu banyak sebetulnya. Tetapi nggak punya murid dalam mengembangkan manhaj mereka dalam istidlal dalam masalah fikih. Seperti Tobari itu enggak wala Syafi'i wala Maliki wala. Mazhab tersendiri beliau. Tetapi yang empat imam ini barra bihim talamizuhum. Tilmis-tilmis mereka menyebarkan yaitu pendapat-pendapat dan mereka dalam masalah fikih. Ketat sebarlah ke dunia Islam yang lainnya. Jadi oleh sebab itu yang masyhur memang al-madzahib arba'ah. Oleh sebab itu dalam kalimat-kalimat ulama yang daqiq, yang jelas, yang rinci mengatakan mazhab yang masyhur, yang terkenal itu ada empat. Tapi yang tidak terkenal banyak lagi. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah. Itu para mujtahidin.
Ibnul Mubarak, para mujtahidin. Wa kullama ba'udal ahd, setiap semakin jauhnya masa dengan masa nubuwah, ya, zaharal bid'ah, muncullah bid'ah. Bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, maupun bid'ah dalam lainnya, atau thariqah dalam berdakwah. Semakin banyaklah penyimpangan-penyimpangan, ya, yang mana para pengikutnya, para pelaku menamakan itu takwil, menamakan itu sebagai takwil. Kata ini liuqbal, alasannya supaya apa? Supaya diterima di tengah orang-orang awam. Ini takwilnya, ayatnya begini, takwilnya begini, begitu. Wa qalla man yahtadi ila farq baina tahrif wa ta'wil. Tetapi sedikit sekali orang yang bisa membedakan antara tahrif dengan takwil. Pada hakikatnya tahrif dinamakan takwil. Tahrif itu apa artinya? Merubah. Pada hakikatnya tahrif, merubah mereka. Ya, melencengkan pengertian ayat dan hadis, tapi mereka namakan itu takwil. Qad yusamma, ya, sarful kalam an zahirihi ila ma'nan akhar yahtamilu lafaz fil jumlah ta'wilan. Yani kadang-kadang disebut atau diberi nama, disebut juga pemindahan kalam, ucapan dari zahirnya kepada makna yang lain, yaitu yahtamilu lafaz, yang apa namanya, terkandung di dalam lafaz, mungkin untuk terkandung di dalam lafaz itu fil jumlah secara global, ya, ta'wilan. Jadi umpamanya maknanya begini, tapi secara lain mungkin saja bisa bermakna begini. Dengan adanya lafaz-lafaz menunjukkan seperti itu disebutlah kata ta'wil. Wa lam yakun thamma qarinatan, sekalipun di sana tidak ada qarina. Karena ta'wil yang sahih itu apa? Yaitu apa makna ta'wil yang secara sahih? Definisi usul fikihnya apa? Sarful kalam an zahir an ma'na zahir, ma'na zahir, kemudian ila makna sarful kalam an ma'na ar-raji ila al-marju bi qarinatin. Ada qarina. Kalau nggak ada qarina itu namanya tahrif. Jadi sekalipun tidak ada qarina, tidak ada alasan-alasan untuk melakukan hal demikian. Wa min huna hasal fasad, dari sinilah timbulnya kerusakan di dalam akidah, dalam ibadah, di dalam dakwah. Fa idza sammuhu ta'wilan, maka ketika mereka menamakan itu sebagai takwil, qubila, diterima orang, wa raja ala man la yahtadi ila farq bainahuma, sehingga tersebar di tengah orang-orang yang tidak bisa membedakan perbedaan antara keduanya. Karena itulah tersebar pendapat-pendapat yang sesat dengan alasan ini adalah takwil. Padahal itu adalah tahrif. Fahtajal mu'minun ba'da dzalika ila idahil adillah. Karena begitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan di tengah umat mulai muncul, di saat itu butuhlah orang-orang beriman untuk menjelaskan maksud-maksud dari dalil tersebut. Wa dafa syubah al-warida 'alaiha, dan juga untuk menolak berbagai keraguan-keraguan yang ditimbulkan di dalam dalil-dalil tersebut. Ya. Wa kathural kalam wa syagab, dan banyaknya pendapat-pendapat, banyaknya ocehan-ocehan yang nyeleneh begitu. Wa sababa dzalika isgha'um ila syubahil mubtilin, sehingga menyebabkan banyaknya terpengaruhnya kaum muslimin untuk terpengaruh oleh syubhah mubtilin, yaitu terpengaruh oleh berbagai slogan-slogan yang dimunculkan oleh orang-orang yang ahlul batil, karena melalui koran, TV, apapun saja. Kalau dulu kalau dulu nggak ada informasi sebagai sekarang ini. Kalau sekarang ini ibaratnya kata orang kan globalisasi, ibaratnya dunia ini kecil, bagaikan suatu desa kecil, ya. Hari ini terjadi di bagian timur, paling timur, saat itu saja bisa disaksikan pada bagian bumi yang paling barat. Oleh sebab itu ketika diberitahu salah seorang imam Muhammad bin Ibrahim atau salah syekh tentang telepon, apa kata beliau? Inna hadza min khurusar syaitan. Artinya ini khurasatud dajjal, karena ini adalah bukti-bukti akan keluarnya dajjal. Kenapa? Karena dalam hadis kan itu, apabila keluar dajjal, seluruh ahli bumi saat itu mengetahui keluarnya, tersebar beritanya sekaligus pada saat itu.
Jadi sekarang ini nggak mustahil kan? Dengan adanya siaran langsung semacam itu. Ya, apabila Dajjal tasama'ah bihi alul ard, kata Rasulullah SAW. Saat itu saja semua ahli ard ketahui bahwa Dajjal sudah keluar. Ini irkhasat Dajjal, kata beliau. Ini salah satu irkhasat Dajjal. Dengan adanya telepon. Kenapa? Dengan begitu informasi sangatlah lantangnya, cepatnya informasi. Nah, di sini ibarat pedang bermata dua. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejelekan. Jadi yang diharamkan bukan alatnya, yang diharamkan dipergunakannya. Karena banyak orang bunuh orang, apakah pisau harus ditarik di pasar? Tidak boleh jual pisau, pisau nggak boleh dibikin, apa harus begitu? Tidak. Tetapi diarahkan, jangan menggunakan pisau untuk nyembelih orang. Gunakan untuk nyembelih ayam. Nah, yang diharamkan bukan televisinya, tapi diharamkan acara-acara yang ditontonkan dalam televisi. Kemudian wa khawduhum fi kalam al-madhmum. Kemudian mereka yaitu berbicara dalam masalah-masalah pembicaraan-pembicaraan yang dicela. Alladzi abahus salaf, yang mana para salaf mencela pendapat-pendapat atau pembicaraan di dalam hal itu. Wa nuhu anan nazar fihi wa istighal bihi, yang mana salaf melarang untuk melihat atau memikirkan atau mengekspos hal-hal seperti itu, atau sibuk dengan hal-hal seperti itu, ataupun mendengar kepada pendapat itu. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, ketika mendengar Dajjal, apa katanya? Bagaimana? Jauhi, jangan coba-coba nguji iman. Begitu pula, wah saya ingin baca-baca buku ini untuk ini kok. Ya kan, buku jil, buku apa-apa itu. Tidak ada faedahnya. Jauhi, kalau batil jangan coba-coba. Kamu sok-sok alim, sok-sok punya ilmu, jangan. Fitnahnya berat sekali. Oleh sebab itu kalau dengar Dajjal, kata Rasulullah, jangan coba-coba ingin melihat. Tapi jauhi. Begitu pula ahlul batil. Jangan coba-coba dengar. Bagaimana? Ya kan? Imam bisa tertarik dengan uslubnya, imam bisa tertarik dengan penampilan, imam macam-macam. Imtithal li amri rabbihim, yaitu sebagaimana, yaitu adalah pengamalan bagi firman Rabb mereka, bagi perintah Tuhan mereka. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau mendapati orang-orang atau melihat orang-orang ya berolok-olok dalam ayat kami, fa'rid anhum, tinggalkan mereka. Ya, hatta yakhudu, sampai mereka berbicara fi haditsin ghairi, sampai mereka pindah pembicaraan. Jangan coba-coba dengar ya ahlul batin, umpamanya terdengar apa pelajarannya Lia Aminuddin atau siapa nih Nabi Rasul baru ini. Kalau nggak punya ilmu, syubhah masuk, bisa menjadi pengikut dia. Bahkan yang jadi pengikut Rasul yang palsu baru ini apa? Banyaknya mahasiswa. Pengikutnya banyak mahasiswa di setiap tempat. Ini kenapa? Mahasiswa harusnya punya pikir dan punya akal, tapi justru menjadi makanan empuk bagi aliran sesat. Pengikut Syiah terbanyak siapa? Mahasiswa. Kenapa? Karena mereka katanya apa ini? Intelektual. Ini bangga dengan diri sebagai mahasiswa, kajian. Tapi kajian yang bagaimana? Nah, ini tipuan oleh syaitan. Fa inna manal ayat yashmaluhum, kata Ibnu Abis, ayat ini adalah mencakup mereka, yaitu orang-orang menyebarkan kebatilan. Maka wajib kita menghindari mereka, buku-buku mereka, menonton mereka, meramaikan acara mereka, harus kita tinggalkan. Ini dalil yang paling kuat oleh ulama haramnya mengikuti acara-acara bid'ah. Haramnya mengikuti acara bid'ah. Wa kullu min tahrif wa kullu min tahrif wal inhiraf ala maratib. Setiap pelencengan dan setiap pelencengan di dalam agama itu atau inhiraf ini apa namanya? Penyimpangan ya di dalam agama itu ada tingkatannya. Ada sampai ke tingkat kufur, ada yang sampai kepada tingkat kefasikan, ada yang hanya sampai sebagai tingkat maksiat, ada dianggap sebagai kesalahan dia biasa. Jadi nggak sama.
nggak sah, nggak sama tertib orang melakukan kesalahan ini. Barangkali kita cukup sampai di sini saja karena sudah azan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Insya Allah kita lanjutkan malam berikutnya. Jadi berhenti kita di halaman 73 ini.